Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Bang Putra Gos. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Miftahuddin dari Grogol Bening Sari, Petanahan Kebumen. Dan ikuti terus berbincang-bincang saya dengan Bapak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas saudara semuanya. Ini dari tim mana ya? Tim Bang Putra Gos. Bang Putra Gos dari mana? Dari Taman Minaun Kebumen. Oh, dari Taman Minaun Kebumen. Ya, kami terima kasih sekali atas kedatangan saudara-saudara sekalian dari Bang Putra Gos. Tentunya jauh dari Taman Minaun Kebumen, mungkin ingin mengetahui seperti apa atau bagaimana berita-berita yang mungkin Anda tangkap mengenai masalah Raden Ismiati kan? Ya mungkin, tapi terus terang saja kami sebagai orang tua di sini, mungkin juga dituakan di sini, terus terangnya kalau kita untuk mengungkap sejarah yang tepat itu kayaknya saya juga tidak bisa. Masalahnya ini Raden Ismiati itu turunnya sudah lama sekali. Namun kita mengetahui tentang fakta-fakta apa yang terjadi, ternyata akhir-akhir ini makom Raden Ismiati sudah banyak dikunjungi orang, sehingga aku punya keyakinan bahwa Raden Ismiati tidak disebut hantu lagi, tapi dia adalah hamba Allah yang solihah dan juga dermawan. Banyak orang yang bilang kalau Raden Ismiati itu katanya suka bantu-bantu. Mungkin itu nasib-nasib orang yang dibantu, Mas. Ya mudah-mudahan saja dengan hadirnya Anda semua dari grup Bang Putra Gos, siapa tahu nanti dari kehendak atau kedermawan Raden Ismiati, grup jenengan nanti akan diberi bantuan apa juga bisa. Sebab namanya dunia itu semua ada kemungkinan. Dunia ini semua serba mungkin. Maka dari itu kami atas nama yang dituakan di makom ini Raden Ismiati, sebab banyak sekali orang-orang yang mau kesini itu kalau sendirian itu rasanya kurang marem, sehingga saya sering dipanggil, disuruh mengantar ke sini. Tapi untuk terus terang saja, karena Ismiati ini adalah termasuk kurun yang lebih tua, kita hanya melihat fakta saja dan kita yakin bahwa makom ini termasuk makom yang sudah diberi hidayah, sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didatangi. Dan kita semuanya datang ke sini mayoritas ini adalah tabaruk, artinya minta barokah. Semuanya banyak yang minta barokah, dan aku pun juga sudah yakin bahwa Raden Ismiati ini adalah kelompok waliyatullah, yang waliyatullah ini adalah mempunyai karomah, mempunyai fadilah, dan mempunyai barokah. Mungkin Anda semua sudah sering mendengar karomah. Karomah ini adalah memang wali yang punya. Karomah ini wali yang punya. Kalau syafaat itu semua nabi itu yang punya nabi. Fadilah ini kadang-kala juga para aulia juga mempunyai fadilah. Maka dari itu kedatangan jenengan ke sini kami doakan dan kami harapkan mudah-mudahan nanti cerita yang pendek ini, yakin sebab saya seumpamanya saya disuruh mengecek siapa yang telah diberi, saya sangat-sangat tidak kober, tapi ada itu tertanya ada. Satu contoh cerita ini, cerita saya, cerita ini yang kemarin sudah saya ceritakan mungkin kepada anak-anak itu, yaitu rumah depan saya itu kan, rumah depan saya yang ke sawah itu kan, saya cerita. Nah itu antaranya kalau udah ada belum sih ceritanya? Belum. Oh belum ada. Itu memang sangat-sangat itu fakta-fakta tidak ragu-ragu, itu beneran, fakta beneran. Ya waktu masa tandur padi ke sawah, ternyata yang di sawah itu dikasih kiriman, itu dikasih snacknya, tapi yang ngasih itu dikira keluarganya, ternyata bukan keluarganya. Jadi yang kerja itu dikirim 2 kali,
Yang pertama itu masih Gasik ngirimnya itu. Setelah dikirim ke sana, yang kerja terus bilang, kok Gasik temen kirimannya? Jawabannya, biar saya apa istilahnya tenang lah kayak gitu loh. Ya biasanya tenang, saya antar lebih Gasik itu biasanya tenang. Tapi kan yang kerja itu masa sih ya orang kerja kok di sawah jam sekian udah dikasih kiriman seperti ini, udah dikasih air, minuman, agak heran. Akhirnya setelah keheran, semua nggak mau makan karena masih pagi. Ya di antara pekerja itu ada yang makan, nekat makan karena yang dari pagi itu mungkin yang laki-laki itu sudah lelah, mungkin ada yang makan. Akhirnya mengambil satu makanan, dimakan. Setelah dimakan, itu diletakkan lagi ke tempatnya dengan tasnya, semuanya diletakkan dengan cairan-cairannya itu air minumnya. Akhirnya setelah makan, konsentrasi kerja lagi. Sangat konsentrasi kerjanya, baik yang tandur maupun yang membantu tandur itu. Akhirnya sangat konsentrasi dalam kerjaan. Itu tahu-tahu tasnya hilang, Mas. Tas yang tadi ada makanannya itu hilang. Pas saya bilang rame di situ, Pak Saija tadi tasnya itu ditaruh di mana? Enggak di situ, gitu. Jadi situ dong, kok nggak ada. Ada orang lewat tidak ada, ada siapapun nggak ada. Ternyata itu nggak ada. Akhirnya dicek, coba dicek. Siapa tahu nanti jatuh ke air itu loh, di atas damen itu siapa tahu jatuh ke air. Ternyata dicek nggak ada. Hilang, udah dimakan satu bungkus itu hilang. Dan setelah hilang sudah pada yakin itu semuanya pasti ini nggak beres, pasti ini nggak beres. Kebetulan setelah jam 10 siang datang lagi kirimannya. Ya orang itu, anak itu yang kirim sama dengan yang tadi itu, sama namanya Mas Puput itu sama, iya namanya sama. Dan setelah sama, Bud tadi yang ngirim pagi-pagi itu apa? Saya nggak tahu saya. Aduh, ini benar, ini fakta nyata dan boleh ditanyakan. Itu dekat dari rumah saya, itu fakta. Dan kemudian banyak cerita lagi, tapi cuma saya pun tidak bisa mengecek. Tapi yang penting Anda semua atau dari Bang Putra Gos ini mudah-mudahan nanti yakin bahwa ini hamba Allah yang mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan. Siapa tahu nanti kelebihan dari Raden Ismiati ada pada jenengan. Amin. Amin. Ya mungkin kiranya karena di sini itu sudah lama. Kalau saya perhatikan, saya menjaga di sini itu sudah 10 tahun ini. 10 tahun ini. Jadi tadinya ragu-ragu, tapi setelah 10 tahun sudah saya yakin. Setelah saya yakin, sudah saya adakan kegiatan di sini. Setiap malam Kemis Manis itu ada kegiatan beribadah bersama-sama di sini. Kecuali untuk Raden Ismiati, juga untuk para leluhur-leluhur yang ada di sini. Artinya saya niati birrul walidain, biar masyarakat sini ya sekali-kali lah ziarah sebulan sekali ke sini untuk bapaknya, untuk siapa saja yang telah mendahului kita. Jadi maksud saya begitu. Jadi akhirnya ternyata sudah berjalan baik. Walaupun hujan sebagaimana derasnya, ada yang datang terus. Ya kayak kemarin pas Kamis kemarin itu terus sekali, tapi ternyata banyak juga yang datang. Nah ini untuk yang depan ini adalah jatuhnya Kemis depan ini. Kemis depan insya Allah ini juga banyak orang di sini, rame. Maka dari itu kami juga mohon kepada Anda, kepada grup Bang Putra Gos, kami selaku yang di belakang di sini, kami mudah-mudahan bisa melayani apa yang ditanyakan oleh jenengan, bila mana saya bisa. Tapi misalnya jenengan kok bertanya saya tidak bisa, ya nggak buat-buat, saya nggak membuat apa-apa, yang penting apa adanya. Sekarang adanya bahwa Ismiati ini adalah waliyatullah, termasuk hamba Allah yang sangat dermawan, yang sangat dermawan. Menurut ibadah itu disebut idholus surur. Idholus surur ini adalah ibadah yang paling hebat, paling utama. Artinya idholus surur ini memberi kebahagiaan kepada orang lain, memberi kesenangan kepada orang lain. Memang ini hal yang paling sulit ya Mas ya, memberi kesenangan kepada orang lain kan sangat-sangat sulit ya. Kalau untuk diri sendiri sih enak aja, tapi untuk orang lain ini sangat-sangat
sulit. Maka dari itu mudah-mudahan nanti kita semua akan bisa diterima dan mendapat berkah atau karomahnya dari Raden Ismiati, sehingga grup jenengan Bang Putragus akan terkenal dan mungkin akan luar biasa, sehingga besok-besoknya akan dihargai yang setinggi-tingginya dan diridhoi Allah, syafaat Rasulullah, dan juga termasuk rahmat atau barokahnya Raden Ismiati. Ya, kiranya dari kami tidak perlu kami panjang. Ya, siapa tahu mas-mas itu semua punya hal-hal atau apa yang mau ditanyakan, silakan. Kalau misalnya saya bisa menjawab, saya jawab. Ya, ini juga orang ziarah ini Pak, ya ini orang-orang sini juga. Kalau memang ada yang tanyakan, silakan. Apa yang jadi unek-unek jenengan, mungkin yang ingin tahu apa, jadinya apa. Kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab. Tapi kalau saya tidak bisa atau tidak ada fakta, saya pun tidak akan menjawab. Silakan, monggo. Bila mana ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan. Nah, Bapak Mutaudin itu sudah lama jadi kuncen di sini, apa sudah berapa lama jadi kuncen di sini? Ya sih saja. Maksud saya gini, saya itu sebenarnya tidak ada niat untuk jadi kunci. Saya ini sebenarnya hanya untuk pribadi mengetahui atau jejaknya Raden Ismiati. Tapi cuman akhirnya karena Ismiati sendiri yang menyebarkan nama saya kemana-mana masalahnya. Saya dulunya heran-heran terus Mas. Coba bayangkan, Aceh tahu nama saya. Saya heran loh, dari mana kok? Dari Aceh tahu nama saya. Ini ditelepon Pak, gitu semaunya. Lagi dari Cirebon ke sini, kok tahu nama saya? Ya saya bertanya lagi, kok tahu nama saya Mbak? Nggak usah bertanya kamu. Yang penting saya udah cari nama Bapak, rumah Bapak, dan ketemu sama Bapak. Tolong saya antarkan ke makamnya Raden Ismiati. Semuanya bikin bingung. Dulu alamat selalu ada pada saya. Dari kejauhan pasti yang untuk alamat saya. Tapi saya itu sebenarnya tidak niat jadi kunci, itu tidak niat, karena akhirnya terpaksa untuk mengantar orang. Sebab itu mungkin pesanan dari Ismiati sendiri dari mana-mana supaya nemuin saya. Ya, sehingga sampai sekarang pun tidak berhenti disirih berganti dari seluruh penjuru, apalagi di Kebumen. Jauhan itu banyak sekali. Ya antaranya ya yang mungkin akhirnya yaitu dibilang kunci, padahal saya tidak punya niat itu. Saya cuma sebenarnya untuk pribadi, tapi akhirnya karena nama saya itu luar biasa, terbang kemana-mana udah, bahkan pernah terbang ke Korea, itu pernah terbang ke Korea. Saya sangat heran. Tapi setelah orangnya datang ke sini, dia tidak heran, karena dia diberitahu juga ini. Artinya mungkin lewat ada yang mimpi, ada yang ditelepon langsung. Cuman saya ini dulunya untuk alamat orang-orang Jawa. Orang Jawa pasti cari mana rumahnya Pak Mutaudin, karena saya ditelepon alamatnya ini, akhirnya ketemu. Nah, ini Raden Ismiati, entah bagaimana maksud atau kehendak si Raden, kenapa nama saya itu disebarkan kemana-mana dulu. Untuk sekarang memang nama saya itu kalau untuk daerah Jawa Timur itu sampai Banyuwangi, Jawa Tengah, Polwan sampai Sragen, itu nama saya sudah diantar ke sana. Ya, entah siapa yang mengantar ke sana tidak tahu. Padahal dulu itu belum ada liputan-liputan, belum ada liputan dari majalah, belum ada liputan dari koran, belum ada. Kalau sekarang sih wajar udah masuk di dunia udah seperti ini, mak baca saya dikenal nama-namanya sewajar sekarang. Tapi dulu saya sangat heran, itu sangat-sangat heran karena belum ada media seperti ini. Ya kiranya kalau memang panjenengan itu bertanya tentang kunci, ya terserah mau bilang apa. Tapi sebenarnya saya itu tidak ada niat untuk jadi kunci, cuman saya itu siap mengantar siapa saja bila mana ada orang ziarah ke sini. Itu saya antar. Dan saya antar kadang-kala sekaligus malah rata-rata setelah diantar ya tidak cukup mengantar, bahkan kita memimpin tahlilnya atau memimpin ibadahnya. Ya kiranya seperti itu. Ya mungkin kalau masih ada apa yang jadi istilahnya unek-unek dari Bang Putragus ini yang perlu ditanyakan, ya boleh-boleh saja apabila saya masih tahu.
kalau saya udah tahu ya sudah ya gitu aja. Enggak, Ya. pas doa di sini kan saya nggak sengaja lihat ya, Ya. kayak ada apa, emang ini sosok kayak apa, kayak berjubah gitu, emang ada. Itu biasa kalau saat-saat berdoa itu pasti, apalagi guru seperti ini semua sama. Kemarin juga yang dari Lambung Lelana begitu, bahkan sampai mau salaman kemarin itu, mau salaman, saya tanya mau salaman sama siapa, itu sama orang yang bercoba ya gitu, mau salaman. Nah dari Rusak Beling itu malah sosok perempuan tapi juga berjilbab gitu. Memang apa istilahnya versinya itu berganti-ganti, setiap grup-grup itu mempunyai berganti-ganti. Ya itu saja maksudnya, Anda itu harus berterima kasih karena apalagi bisa melihat walaupun tidak sempurna kan, tidak sempurna, tapi ada rasa melihat ya mungkin inilah dengan sami semua ini mungkin nantinya akan diberikan kedatangan ini. Ya kalau misalnya masih ada yang bertanya lagi seputar Ismiati, soal cerita itu sudah banyak sekali mas, ceritanya itu sudah banyak, cuman saya itu udah bisa menjawab begitu banyak, cuma apa adanya saja. Halo, assalamualaikum Bu. Saya berdoa sama teman saya, Ya. berempat kan sini. Ya. Nah itu berempat itu habis doa itu Al-Fatihah itu ada kayak bau harum gitu datang. Ya, pas kami mau keluar, lah itu bau wanginya itu langsung datang gitu. Itu dari sosok Ismiati atau dari sosok lain di sini gitu. Kalau yang biasa berbau harum itu rata-rata mengatakan Raden Ismiati. Itu kalau sering, padahal masuk nggak punya parfum, nggak membawa apapun, tapi itu baunya tajam sekali kan, biasanya tajam sekali. Itu biasanya sosok Ismiati seperti itu. Artinya itu satu tanda, oh saya di sini gitu, saya ada ya. Kadang-kadang kan ya termasuk sama dengan orang itu, Ismiati juga sering pergi kemana-mana kan begitu. Jadi kalau di rumah, kalau memang sedang ada itu kadang-kadang ada satu isyarat apa berbau harum datang, atau melihat apa, atau mungkin ada berbunyi apa. Pokoknya setiap versi itu lain-lain, ya, menerimanya itu lain-lain. Tapi aku yakin kalau memang Anda masuk ke sini kok ujuk-ujuk atau tiba-tiba berbau harum, itu benar, itu adalah sosok dari Ismiati. Aku sudah yakin itu. Walaupun jenengan itu tidak membawa parfum kan. Atau malah kalau mujadah begitu, ada mujadah orang dia kamu harum sekali itu, padahal nggak ada yang membawa minyak wangi. Ya, kiranya kayak gitu. Ya, terima kasih untuk Bapak Miftahudin yang sudah berbincang-bincang dengan tim Bang Putragos. Kami akhiri dengan ini, sekiranya dari tim saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika tim Bang Putragos jika ada salah, mohon saya minta maaf selaku dari tim BP Gos. Iya, kami juga selaku orang yang dituakan di makom sini, ya silakan dari Bang Putragos itu mau bilang kunci ya boleh, bilang orang sepuh ya juga boleh. Yang penting saya telah mengantarkan dan kami melayani Anda, bila mana pelayanan kami terhadap jenengan semua mungkin kurang memuaskan atau mungkin kurang tepat, ya kami pun sebagai manusia tidak lupa meminta maaf dengan jenengan semua ya, yang sebanyak-banyaknya. Dan kami dari sepuh di Raden Ismiati ini yang akhirnya tetap kami mendoakan kepada grup-grup jenengan, terutama mudah-mudahan Anda semua grup Bang Putragos memiliki semua jadilah grup yang baik, grup yang benar-benar istilahnya bisa membawa perjuangan. Dan ini termasuk dari Raden Ismiati yang mudah-mudahan satu perjuangan dengan dari Taman Menangun malam-malam ke sini kan. Ya kalau nggak ada tujuan kan nggak mungkin. Maka yang akhirnya juga kami termasuk yang disebutkan di sini atau didoakan di sini
mendoakan semoga perjalanan panjenengan selalu dan selalu mendapat ridho Allah, pertolongan Allah, taufik Allah dan hidayahnya, sehingga akhirnya nanti juga pulangnya dari sini ke sana ke rumah masing-masing semuanya selamat, tidak ada halangan apapun, dan mudah-mudahan ya panjang umurnya, murah rezekinya, banyak temannya, disukai orang, disukai masyarakat. Ini harapan kami, dan mudah-mudahan Raden Ismiati juga memancarkan karomahnya, barokahnya untuk tim Bang Putragos ini yang pada akhirnya dalam keadaan penjagaan. Mudah-mudahan dijaga keselamatannya dan dijaga kualitasnya. Amin. Ya, dari kami sebagai sesepuh Makom Raden Ismiati ya cuma begitu, berbincang-bincang atau menyambut kedatangan panjenengan. Sekali lagi segala kekurangannya atau kesalahannya sangat-sangat mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kiranya sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas berbincang-bincang saya dengan Bapak Miftah dari Grogol Bening Sari, Petanahan Kebumen. Dan jangan lupa tonton terus di channel saya Bang Putragos. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.